Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membaca bab tentang tabarruk, ngalap berkah atau mencari berkah, halaman 168. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu dan insyaallah nanti kita akan berikan beberapa tambahan catatan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk atau mencari berkah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya keberkahan hanyalah berasal dari Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian berkahnya kepada seorang hamba atau makhluk tertentu yang dia kehendaki. Berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan bertambah. Seseorang atau suatu makhluk atau benda tidak boleh dinyatakan mempunyai berkah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Misalnya Al-Quran dikatakan mengandung berkah apabila dibaca, dipahami dan diamalkan. Ada pula waktu-waktu yang mengandung berkah seperti malam Lailatul Qadar. Tabaruk dengan Lailatul Qadar yaitu dengan melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun tempat yang ada berkahnya seperti Masjidil Haram, yaitu di catatan kaki, tabaruk dengan Masjidil Haram yaitu dengan melaksanakan tawaf, sa'i dan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan sunnah, bukan dengan mengusap-usap bagian Ka'bah, karena yang telah diusap hanya 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian tempat berkah selanjutnya adalah Masjid Nabawi, di mana tabaruk dengan Masjid Nabawi yaitu dengan melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, bukan dengan berdoa di sisi kubur Nabi. Perbuatan ini bid'ah atau minta sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perbuatan syirik akbar. Dan tempat berikutnya adalah Masjid Al-Aqsa, yaitu dengan melaksanakan ibadah di dalamnya yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang ada berkahnya seperti air zam-zam atau amal yang ada berkahnya yaitu setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus tunduk kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh mempunyai i'tiqad atau keyakinan tentang sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Karena itu tidak boleh menganggap sesuatu mengandung berkah kecuali dengan dalil. Demikian pula tidak boleh bertabaruk dengan sesuatu, apakah itu berupa pohon, batu, kuburan, binatang atau lainnya, kecuali dengan dalil. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah, karena itu tidak boleh tabaruk dengan kuburan, pohon, batu, dan yang lainnya. Nah, bismillah. Baik. Kita akan bahas tentang tabarruk atau ngalap berkah. Mengulang sedikit mengenai pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Ada bentuknya tawassul, ada tabarruk, dan ada istishfa. Beberapa aktivitas muslim dalam mendapat atau mencari kebaikan dalam agama. Saya tulis begini saja. Ada
namanya tawassul. Sudah pernah kita pelajari ya. Ada tabarruk, ada istighatsah, kemudian ada istishfa. Nah, ini semuanya beda dan sebagian sudah kita pelajari sehingga kita harus bisa membedakan, sebab ketika hakikatnya beda maka nilainya beda. Kritikan yang disampaikan oleh mereka aktivis istighatsah, aktivis tawassul, aktivis tabarruk dan seterusnya. Yang sebenarnya kita juga aktivis tawassul. Ahlus sunnah aktivis tabarruk, aktivis istighatsah. Cuman tidak lepas kontrol, sehingga kita batasi sesuai dengan yang diajarkan. Mereka para aktivis tawassul dan tabarruk yang tanpa kontrol tadi mengkritisi itu kenapa gampang menilai syirik, gampang menilai bid'ah dan seterusnya sebelum mereka tahu hakikatnya. Memang kita akui beberapa teman-teman yang ya boleh kita sebut kurang lengkap datanya, gampang melemparkan tuduhan dan itu jadi blunder bagi yang lain. Akhirnya yang kena dampaknya termasuk diantaranya adalah gurunya, padahal gurunya tidak pernah ngajari kayak gitu. Terlalu gampang memvonis yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah ngaji tapi tanpa landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sekarang kita lihat ini Pak. Ini 4 istilah yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama begini Pak. Ada yang bentuknya berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan dia makhluk yang dimintai tadi bisa mengabulkan doa. Dengan keyakinan makhluk yang dimintai tadi bisa mengabulkan doa. Kalau seperti ini apa? Cetha syirik. Ini jelas 100% syirik. Sehingga tidak kita ragukan yang kayak gini syirik. Orang misalnya minta kesehatan, minta rizki. Doa di sini tentu saja maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia biasa. Orang minta kesehatan, minta rizki, minta keselamatan dari musibah kepada selain Allah dengan keyakinan ini bisa menyelamatkan saya, ini bisa memberi rizki saya, bisa memperpanjang umur saya dan seterusnya. Kita bisa tegaskan 100% syirik. Apapun yang diminta, mau kuburan, mau batu, mau gunung, laut, pohon atau yang lainnya. Bahkan termasuk makhluk yang soleh, misalnya minta kepada malaikat atau kepada para nabi, semuanya bisa menyebabkan pelakunya melakukan kesyirikan. Yang kedua, berdoa di dekat, saya sebut di dekat situs atau makhluk. Bisa situs yang menjadi lambang makhluk atau makhluk itu sendiri, ya, makhluk selain Allah. Dengan keyakinan, lihat posisi dengan keyakinannya. Dengan keyakinan bahwa makhluk itu bisa mengantarkan doa kita kepada Allah. Sehingga bentuknya kita menitipkan doa kepada makhluk tadi agar dia antarkan doa itu kepada Allah. Dan yang mengabulkan doa Allah. Yang kedua ini dia juga meyakini yang mengabulkan doa adalah Allah.
Sementara makhluk ini sifatnya diyakini sebagai perantara. Makhluk tadi diyakini sebagai perantara. Nah, praktek ini yang disebut dengan istishfa atau menjadikan makhluk sebagai pemberi syafaat. Menjadikan makhluk sebagai apa? Pemberi syafaat doa. Ada orang yang berdoa di dekat kuburan Kanjeng Sinten, dan dia meyakini Simbah Kanjeng Sinten ini orang yang soleh, dia dekat dengan Allah, maka nanti doaku akan diantarkan oleh beliau untuk disampaikan kepada Allah. Ini namanya istishfa. Dan istishfa ini dinyatakan oleh Al-Quran sebagai kesyirikan. Walaupun terlepas dari ada sebagian di antara asatidzah di posisi manapun dia, ya, mau berormas A, berormas B, wajah apapun, dia bisa menyampaikan alasan, tapi kita lebih sepakat dengan penegasan yang disampaikan oleh Al-Quran, karena dia takwil ayat ini terlalu jauh. Tepatnya di surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang fenomena orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai syufa'a. Surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma, sesuatu, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa ngasih bahaya, tidak bisa membuat orang jadi celaka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat sama sekali. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, yang kami sembah itu adalah Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Lalu mereka mengatakan yang kami sembah itu pemberi syafaat di sisi Allah bagi kami. Pemberi syafaat di sini maksudnya adalah pemberi syafaat ketika di dunia. Sebab mereka mengingkari akhirat. Maka makna orang musyrik mengatakan mereka pemberi syafaat kami, maksudnya pemberi syafaat kami di dunia. Sehingga menjadikan makhluk sebagai perantara doa, dalam ayat ini dikatakan menyembah selain Allah. Allah enggak ridho ketika ada makhluk yang menjadi perantara dalam masalah doa. Doa itu makhluk bisa langsung. Ini surat apa tadi? Surat Yunus ayat 18. Dan di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kita menuju surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali. Sebagai wali maksudnya sebagai sesembahan yang selalu melekat dalam hati, sehingga namanya lebih sering disebut. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka selain agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga tujuannya kami mendekat ke kuburan ini, karena nanti kuburan ini penghuninya akan mendekatkan doa kami kepada Allah. Ini menjadikan makhluk sebagai perantara dalam doa. Disebut apa tadi? Istishfa. Quran menegaskan itu syirik.
Walaupun ada orang yang mengatakan itu enggak syirik, saya beriman kepada Quran. Takwil apapun yang kau berikan terlalu jauh ketika menyatakan bahwasanya ini bukan kesyirikan. Sebagian guru saya mengatakan ini bukan syirik, tapi takwilnya terlalu jauh. Ya, kita enggak setuju. Walaupun beliau berpendapat seperti ini, selama dia meyakini Allah yang mengabulkan doa, enggak syirik. Ya, orang musyrikin juga meyakini kalau dia bukan Allah yang mengabulkan doa, bukan kuburan itu yang mengabulkan doa. Dan ayatnya tegas, mereka beriman kepada Allah dan pengen doanya didekatkan kepada Allah melalui makhluk tadi. Dan itu disebut oleh Quran, mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali yang disembah. Jadi Anda tambahkan di sini, dalil yang kedua adalah Quran surat apa tadi? Az-Zumar ayat 3. Dua ayat ini pegangan yang demikian tegas bahwa menjadikan makhluk sebagai perantara doa itu syirik. Baik yang bentuknya kuburan, bentuknya pohon, bentuknya apapun, semua yang seperti ini berarti dia melakukan praktek seperti yang dilakukan oleh orang musyrik. Taib. Selanjutnya yang ketiga, berdoa kepada Allah sehingga yang dia panggil Allah, yang dia sebut Allah di tempat yang diyakini, di tempat yang diyakini penuh rahmat, penuh rahmat dan bisa membuat orang dekat dengan Allah. Ini yang disebut dengan tawassul. Ini yang disebut dengan tawassul. Sehingga tawassul itu orangnya sendiri yang minta kepada Allah, tapi dengan mendekat ke tempat-tempat tertentu yang ini akan membuat kau dekat dengan Allah. Jadi dia tidak menitipkan doa kepada makhluk tadi, tidak menjadikan makhluk ini sebagai perantara, cuman dia mepet dengan tempat makhluk ini dengan harapan dia bisa dekat dengan Allah. Bisa dipahami ya? Nah, tawassul ini juga bisa bentuknya dengan menyebut nama makhluk yang diyakini sebagai orang soleh. Misalnya Anda mungkin sering mendengar istilah jah Nabi. Jah itu apa jah? Kehormatan, kesolehan. Allahumma bijahi nabiyik, ya Allah dengan jah nabimu berilah aku rizki, aku minta ini, minta ini, minta ini. Dia mintanya kepada Allah, yang dipanggil Allah, Allahumma. Tapi jah nabi dipakai sebagai alat untuk mendekatkan doanya kepada Allah. Nah, ada orang yang dia datang ke kuburan dengan meyakini kuburan ini akan mendekatkan saya dengan Allah, sehingga ini tempat mustajab untuk berdoa. Maka dia berdoa, dia tawassul dengan kuburan tadi agar doanya lebih cepat dikabulkan. Baik, apakah ini bisa disebut tabarruk, Pak? Bisa juga disebut tabarruk, tapi maksud dia adalah mencari wasilah untuk doanya, biar doanya lebih cepat mustajab. Maka kondisi ini tawassul dengan kuburan. Yang kayak gini bukan syirik, jamaah. Anda jangan menuduh mereka berbuat syirik, nanti mereka nggak terima. Dan penilaian ini salah, tapi ini bid'ah. Karena nggak pernah diajarkan model kayak gini. Doa dengan menyebut nama kesolehan orang lain, atau doa di kuburan biar nanti doa itu lebih cepat dikabulkan. Memang dia berdoa kepada Allah, minta langsung kepada Allah,
tidak menjadikan makhluk sebagai perantara. Tapi cara seperti ini nggak pernah diajarkan. Dan ini berbahaya karena bisa mengantarkan ke nomor 2 tadi. Yang nomor 3 ini kalau dibiarkan saja, prakteknya nanti jadi nomor 2. Sehingga beberapa tokoh yang masih muda, yang mungkin sekarang lagi viral di internet, di medsos, yang mereka bela itu ini. Karena pada prakteknya, sebagian di antara ulama ada yang melakukannya. Dia beralasan dengan praktek yang dilakukan oleh ulama A, ulama B, ulama C. Ya, terlepas pelakunya ulama dan dikritiki oleh ulama yang lain. Tapi praktek ini kita nggak setuju. Dan dalam perbedaan pendapat kita diajarkan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Quran mana yang mengajarkan tawasul model seperti ini? Ada perintah tawasul dalam Al-Quran di 2 ayat. Allah berfirman wabtagu ilaihil wasilah. Kata mencari wasilah dalam Quran kan ada di 2 ayat. Pertama firman Allah di surat Al-Maidah ayat 35. Yang kedua firman Allah di surat Al-Isra ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Ini di surat Al-Maidah. Di surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, mencari wasilah di ayat ini ahli tafsir sepakat bentuknya adalah beramal soleh. Maka kalau kita mau mencari wasilah, bertawassul yang sesuai dengan perintah Quran adalah lakukan amal soleh. Tafsir kamu dapat dari mana? Kita buka seperti tafsir Ibnu Katsir. Kata wasilah yang pertama disebutkan di surat Al-Maidah. Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Qala Qatadah. Kata Qatadah Ibnu Di'amah, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Mendekatlah kamu kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan amalan yang membuat Allah ridho. Wa qara Ibnu Zaid membaca firman Allah di surat Al-Isra ayat 57. Wa batagu ilaihil yad'una yabtaguna ilaihimul wasilah. Hadzal ladzi qalahu haula'il a'immah. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama tentang makna wasilah, yaitu beribadah kepada Allah. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, la khilafa bainal mufassirina fihi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir kalau makna mencari wasilah itu adalah ibadah. Wa ansyada Ibnu Jarir alaihi qaula syair. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengutip perkataan penyair, idza ghafalal washun udna liwaslina wa adat tasafi bainana wal wasailu. Sehingga wasilah di sini adalah gimana orang bisa mendekat kepada Allah dengan cara dia beribadah dan taat kepada Allah. Maka apakah ahlu sunnah juga melakukan tawassul? Saya bertawassul, Anda juga bertawassul. Sehingga saat kita di penghujung bulan Ramadan atau penghujung puasa, sebelum berbuka kita berdoa, mohon kepada Allah dengan aneka banyak doa yang kita baca. Kenapa kita berdoa ketika itu? Karena selesai puasa, selesai ibadah, semoga doa kita mustajab. Lalu kita berdoa. Baik, disinilah seseorang diajarkan tawasul yang benar. Kalimatnya sama, tapi tata caranya beda. Sehingga terkadang orang bersembunyi dengan kalimat yang sama. Tawasul kok dilarang? Saya nggak ngelarang tawasul. Caramu yang tawasul yang terlarang.
Yaitu sama dengan ketika orang diperingatkan, nggak boleh kayak gitu, sholawat jangan kayak gitu, sholawat kok dilarang. Bukan sholawatnya yang dilarang, kau memuji Nabi SAW berlebihan dalam kalimat sholawat itu yang bermasalah. Sehingga kalau bicara masalah tawasul, di sana ada tawasul yang benar. Apa tadi bentuknya? Amal soleh. Dan itu tafsir untuk firman Allah di surat Al-Maidah ayat 57, Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Isra ayat 57. Bahwa makna tawassul yang diperintahkan oleh Allah adalah amal soleh dengan ijma' ahli tafsir, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Udah? Nah, di saat yang sama ada tawasul yang salah, yang tadi ya, mendekat tempat keramat. Nah. Atau yang kedua, menyebut nama orang soleh. Kalau kamu menyebut nama orang soleh, doamu nanti jadi mustajab. Kesolehan orang itu untuk dia, bukan untuk kamu. Sehingga ada orang misalnya nggak pernah sholat, malas ibadah, malas melakukan ketaatan. Nyari siapa kira-kira orang soleh yang bisa dipinjam namanya. Allahumma, ya Allah, dengan kesolehan Pak Budi, kabulkan doaku. Loh, kok enak banget kamu pakai pinjam nama Pak Budi untuk melancarkan doanya. Solehnya Pak Budi untuk siapa? Ya untuk beliau. Kalau kamu pengen seperti Pak Budi, ya tirulah kesolehan Pak Budi. Karena ada orang beralasan ini kan tidak syirik. Iya, memang tidak syirik, tapi praktek kamu seperti ini tawasul yang salah, dan ini tawasul bid'ah. Allahumma bijahi nabiyik, ya Allah dengan jah nabimu, kabulkanlah doaku. Sehingga dia meminjam solehnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar doanya dikabulkan. Baik. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat, mencari kebaikan. Mencari kebaikan. Kebaikan itu umum ya. Anda kasih dalam kurung yang bersifat umum. Kebaikan apapun, baik bentuknya kebaikan dalam urusan agama maupun kebaikan dalam urusan dunia, di tempat atau waktu atau kejadian yang diyakini membawa kebaikan. Ini yang disebut dengan tabarruk. Apa tadi? Ngalap berkah. Ini yang disebut dengan tabarruk atau ngalap berkah. Sudah? Kita fokus di bagian ini. Tawasul insya Allah sudah paham ya? Bedanya tabarruk dengan tawasul itu apa? Kalau tawasul itu untuk doa, biar doa saya cepat mustajab. Kalau tabarruk tidak hanya doa, pengen cepat sembuh, pengen rezekinya lancar, pengen tambah cakep, ya, pengen tambah anak, pengen punya anak, pengen, dan banyak sekali. Terutama untuk urusan kesembuhan. Sehingga iki kok loro-loronen mbok digawa ning kuburane kae, terus diombeni banyune, terus dikasih minum air yang ada di situ penuh uget-uget. Uget-uget di bahasa Indonesia jentik ya, ada banyak jentik di situ, tapi diminum. Ya saya kan termasuk yang pernah minum yang kayak gitu ya. Mungkin Anda pernah, tapi mungkin nggak tahu ya. Jadi Sunan Derajat itu nggak jauh dari rumah. Di baratnya Sunan Derajat itu ada muridnya. Wallah, muridnya Sunan Derajat atau muridnya Sunan Ampel.
namanya Sunan Sendang. Sunan Sendang Dhuwur ini punya sumur. Nah, sumurnya ini masih ada katrol yang menggunakan kaki, Pak. Waktu saya SD, katrol itu masih ada. Sekarang saya tidak tahu masih ada atau tidak. Katrol pakai kaki. Jadi tambangnya besar, terus didorong pakai kaki gitu. Nah, airnya ini ditaruh di gentong masjid yang ada di kuburan orang ini. Kuburan muridnya Sunan Ampel ini. Gentong itu penuh dengan uget-uget, penuh dengan jentik nyamuk. Ya, kita meyakini ini kalau diminum menyehatkan. Ya diombe, Pak. Walaupun lumutan penuh dengan uget-uget tapi diminum. Karena dengan keyakinan itu orang akan mau melakukan apapun walaupun mungkin menjijikkan atau tidak sesuai dengan akal sehat. Perindapan itu, Masya Allah ya. Keyakinan mereka apa? Makanan semakin banyak tersentuh badan manusia, semakin barokah. Sehingga kuali isinya kuah dicemplungi. Terus orang jualan, sing di lelet-leletkan badannya, digoreng. Masya Allah. Baik. Nah, kita bisa bagi tabarruk atau ngalap berkah menjadi dua. Pertama, tabarruk untuk urusan dunia. Tabarruk untuk urusan dunia itu contohnya pengobatan. Sehingga orang meyakini ini bisa jadi obat. Ini bisa apa lagi? Bisa jadi sumber kebaikan. Bisa jadi alat untuk biar makin kuat dan seterusnya. Ini tabaruk urusan dunia. Misalnya untuk pengobatan, untuk kesaktian, biar badannya kuat. Untuk apa lagi? Intinya untuk tujuan urusan dunia. Yang kedua, tabaruk berarti kebalikan urusan dunia, berarti untuk urusan akhirat. Tabaruk untuk urusan akhirat adalah mustajab doa. Kamu berdoa di situ biar doamu makin mustajab. Kamu berdoa di situ biar makin mustajab. Termasuk juga dikabulkan amal. Kalau awakmu sholat, kalau kamu sholat di situ, nanti sholatmu dilipat gandakan pahalanya. Amalan kamu akan diterima oleh Allah. Ini tabaruk untuk urusan akhirat. Nah, tabaruk ini berangkat dari keyakinan, ideologi. Karena itu cara orang untuk mendapatkan kebaikan terkadang bisa dari hasil pengalaman empiris. Misalnya orang pusing lalu datang ke Masjid Al-Hidayah Purwosari. Kepalanya dijedukan di tembok itu loh. Duk, nanti pusingnya berkurang 50%. Duk, pusingnya berkurang 100%. Dicoba, Pak. Pusing datang ke Masjid Purwosari. Masjid ini ya, pemirsa, mungkin pemirsa nggak tahu. Ini Masjid Al-Hidayah Purwosari. Terus dia ngalap berkah. Karena aku pusing, katanya tiang ini adalah tiang yang membawa kebaikan, tiang yang berkah. Kalau kepala kita pusing, dijedotkan di tiang ini, nanti katanya pusingnya hilang. Dicoba, duk, oh iya bener hilang. Duk, hilang kabeh. Masuk ICU. Orang kerasa pusing karena pingsan. Itu berangkat dari apa? Ideologi. Karena itu kalau ideologinya salah, nanti ngalah berkahnya macam-macam, Pak. Ngawur-ngawur itu. Maka di masing-masing orang punya ideologi yang beragam sehingga mereka ngalah berkah dengan aneka ragam cara yang beragam. Dengan aneka ragam cara yang mereka yakini.
Sehingga Anda bisa lihat misalnya ideologi yang berangkat dari budaya. Ada orang punya keyakinan ya, berdasarkan budaya dia bahwa kotoran kebo bule itu berkah. Orang Jawa Timur, aktivis kuburan-kuburan itu, kalau diajak ke Solo, suruh ngerebut kotoran kebo bule, nggak gelem dia Pak. Jijik, mosok koyo ngene kok dilalelkan di wajah, diusapkan di wajah, jadi masker, ya. Sunblock, insyaallah. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan budaya Solo seperti itu, leres ini Solo ya. Orang Jogja ikut ke sana nggak? Enggak, punya sendiri kan orang Jogja ya. Kalau orang Jogja apa Pak? Air bekas mandi keris. Jadi senjata yang disimpan di gudang keraton, itu setiap tahun sekali dimandikan. Dikasih apa ini, jeruk dan seterusnya. Nah, airnya ini diapain? Diciprat-cipratkan dan dipakai rebutan. Dia meyakini itu berkah berdasarkan ideologi karena pengaruh budaya. Wah, itu bisa sampai rebutan, sikut-sikutan dan seterusnya. Di daerah kalau ngemplak ke timur, apa itu namanya? Ngemplak ke timur ya? Yang apem itu loh Pak. Bukan Klaten. Wonolelo. Grebek apem. Jadi apem sak gunung nanti diarak. Habis diarak terus dipakai rebutan. Mas ngopo dadak rebutan ngono? Sing ning pasar ki lho Mas. Sampeyan ra usah rebutan sampai kadang sikut-sikutan, ana sing apem keinjek jak dijikuk dipangan. Padahal orang kalau dikasih misalnya apem keinjek, ini ada apem tadi kegencet kaki, ya jijik dia kalau tidak punya keyakinan. Tapi karena keyakinan itu dia mau melakukannya walaupun bertentangan dengan akal sehatnya. Ini ideologi karena budaya. Maka beda budaya, beda keyakinan, dan nanti orang tidak mau kalau beda budaya. Padahal sama-sama dia juga punya keyakinan ngalah berkah karena ideologi yang nggak karuan tadi. Tapi ketika dipindah ke tempat ini dia nggak mau. Orang Syiah itu terhadap kreweng Karbala itu luar biasa Pak. Terhadap tanah liat Karbala itu pengagungan mereka luar biasa. Tapi mereka kalau diminta untuk ngalah berkah dengan kuburan Sunan di Indonesia, mereka nggak mengakui. Ngapain kami datang ke kuburan Sunan di Indonesia? Kami punya sendiri ya. Kuburan kami lebih tangguh daripada kuburan kalian. Padahal sama-sama kuburan. Lah terus yang kayak gini yang benar yang mana? Saya mau ngalah berkah ikut kalian wahai para aktivis ngalah berkah dengan cara yang nggak karuan tadi. Saya ikut yang mana ini? Ikut ngalah berkah model Jogja, model Solo, model Banyuwangi, atau nanti model Bumiayu, atau model daerah yang mana? Karena masing-masing beda-beda, nggak ada standarnya, dan hakikatnya itu ya ngawur semua. Yang kedua, ada ngalah berkah pengaruh ideologi agama. Jadi dia dilatar belakangi oleh agama. Ini orang soleh, ini bentuknya kuburan atau petilasan. Ini dulu adalah pesolatan Kanjeng Sunan A. Masya Allah, dimuliakan. Nah, lalu orang sholat di situ diyakini apa? Sholatnya akan semakin banyak pahalanya. Di tempat ini pesolatannya Kanjeng Sunan B, kamu sholat di situ. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, beberapa orang pernah melakukan itu. Ini tempat pernah dipakai sholat Nabi SAW. Terus mereka sholat di situ. Nanti pindah lagi ketika safar, ini tempat pernah dipakai sholat Nabi SAW. Terus pada sholat di situ, diseneni sama Umar bin Khattab, dimarahi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Orang dulu sesat karena tatabbu atharul anbiya. Orang dulu itu menyimpang karena mereka melakukan kayak gini. Ini dulu pernah dipakai sholat Nabi, sholat di situ. Pernah dipakai sholat Nabi A, sholat di situ. Beliau sholat di situ kan sifatnya kebetulan. Pada saat beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, mampir di sini istirahat, sholat di situ. Mampir di sini istirahat, sholat di situ. Sifatnya apa? Kebetulan. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat serius untuk menghindari semua potensi terjadinya ngalap berkah yang ngawur seperti ini. Sampai situ sejarah banyak yang dihilangkan. Ada pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, dan oleh Umar pohon itu ditebang. Pohon apa itu, Pak? Pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, oleh Umar pohon itu ditebang. Andaikan pohon itu masih ada di zaman sekarang, mungkin disembah pohon itu, Pak. Karena ada dalam Quran. Pohon apa itu? Kita sebutkan ayatnya. Pohon itu adalah pohon yang dipakai untuk baiat ridwan. Pohon ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan itu turun dan mereka di bawah pohon itu. Berarti ketenangan itu turun di mana? Di pohon itu. Wa atsabahum fathan qariba, dan Allah akan berikan kepada mereka pahala berupa kemenangan dalam waktu dekat. Pohon ini setelah Nabi SAW wafat, pohonnya masih ada. Di zaman Abu Bakar, pohon ini masih ada. Ada sebagian orang yang ngalap berkah di sini. Allah ridho kepada sahabat di bawah pohon ini. Allah menurunkan as-sakinah wa anzalas sakinata alaihim. Allah menurunkan as-sakinah kepada mereka di pohon ini. Wah, itu Masya Allah. Pernah ada ridho turun di sini, pernah ada as-sakinah Allah turunkan di sini. Dan itu dalilnya disebutkan dalam Quran. Akhirnya dia datang ke situ, ada yang datang ke situ. Sama Umar tebang. Itu kalau di zaman kita, wah, bisa jadi masalah dunia. Coba misalnya, ada orang yang merobohkan atau membongkar cungkup kubah hijau di atas makam Nabi SAW, misalnya, bolongi saja, kira-kira gimana? Wah, gak karu-karuan nanti. Itu urusan dunia itu, Pak. Bukan cuma urusan negara. Mungkin semua orang akan mengutuk orang ini. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kuburan dikasih kubah. Demikian pula yang terjadi pada jasadnya Nabi Daniel. Jasadnya Nabi Daniel yang ditemukan di zaman Umar itu dihilangkan. Kuburannya dihilangkan agar jangan sampai ada satupun yang tahu di mana jasad beliau dimakamkan. Dibuat apa? 13 galian di waktu malam di tempat yang berbeda. Jadi di sini dibuat galian, jarak sekian kilo dibuat galian, jarak sekian kilo lagi dibuat galian. Ada banyak sekali galian-galian berjarak di tempat yang berbeda. Setelah itu jasadnya tadi dimakamkan di salah satu galian tadi, diuruk, semuanya diratakan dengan tanah, dihilangkan jejaknya. Andaikan orang di zaman sekarang ketemu seperti ini, mungkin rambut Nabi Daniel digunting, terus dibawa pulang, dijual. Ada yang dia menjual apanya lagi, sandalnya, pakaiannya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita tidak seperti mereka. Baik, jadi tabarruk boleh nggak? Boleh, karena alasan agama
ini kalau tabaruk dengan latar belakang ideologi karena alasan budaya ini salah semua ya. Salah semua udah. Kalau alasan agama ada yang salah, ada yang benar. Anda meyakini Zam-Zam itu air yang barokah. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Kita meyakini bahwa apalagi multazam itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kita meyakini ini baik, haba sauda ini baik untuk pengobatan, bekam itu baik untuk pengobatan berdasarkan dalil, sehingga kita yakin karena bahasa iman. Maka Zam-Zam diminum munafik gak ngefek, Zam-Zam diminum mukmin berefek. Nah, sehingga Rasulullah SAW membandingkan antara munafik dan mukmin. Mukmin bisa kenyang dengan Zam-Zam, munafik tidak bisa, Pak. Karena keyakinannya beda. Padahal airnya sama. Tapi ketika diberikan kepada mukmin memberi pengaruh baik, diberikan kepada munafik nggak ngefek. Padahal airnya sama. Sebab bukan zatnya. Seperti paracetamol ya. Yang pusing muslim dan yang pusing kafir ketika minum paracetamol pengaruhnya sama atau beda? Kurang lebih sama. Tanpa memandang latar belakang agama. Ternyata beda dengan Zam-Zam. Ada mukmin minum Zam-Zam dengan penuh keyakinan dan memberi pengaruh sesuai yang dia harapkan. Demikianlah bahwa ngalap berkah karena alasan agama dan itu benar, maka dia bagian dari latar belakang iman atau sebagai konsekuensi iman. Nah, ngalap berkah karena agama yang ini benar, gini. Bendanya harus berdasarkan dalil. Ini ditunjuk oleh dalil. Ada dasar dan landasannya. Kamu ngalap berkah dengan Zam-Zam. Nah, ini dalilnya kayak gini. Rasulullah SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam bisa memberikan manfaat sesuai dengan niat orang meminumnya. Sehingga minum Zam-Zam biar sehat, minum Zam-Zam biar pinter, belajarnya mudah, biar kuat hafalan, bisa. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya juga sudah dijelaskan oleh dalil. Dijelaskan oleh dalil. Bagaimana cara ngalap berkah Zam-Zam? Diminum. Ada ngalap berkah Zam-Zam disimpan. Sehingga dia dapat air Zam-Zam, mau disimpan terus. Gopo mau disimpan. Loh, ini kan air berkah. Tapi caranya itu disimpan kayak gitu. Diminum. Ya. Barulah Zam-Zam itu berkah. Sudah pernah uji coba enggak, Pak? Ngerawat gupi pakai air Zam-Zam? Belum. Ya. Eman. Eman iwake apa eman banyune, Pak? Eman banyune. Coba ngerawat cupang pakai air Zam-Zam itu jadi apa itu nanti, Pak? Tayyib. Jadi ngalap berkahnya adalah dengan cara diminum, bukan disimpan. Kalau disimpan ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya caranya juga dijelaskan. Ngalap berkah dengan Ka'bah adalah dengan tawaf. Bukan mengusapkan baju di Ka'bah. Saya pernah lihat itu ya, waktu dan situasi Ka'bah ketika itu sepi. Saya tawaf mepet Ka'bah itu bisa, saking sepinya, Pak. Ada ibu-ibu bawa 2 kresek, Pak, isinya baju. Tiba-tiba dia nyelonong
mendekat, terus dia keluarkan isi kresek tadi, seluruh baju tadi diusap-usapkan di Ka'bah. Dan waktu itu kiswahnya sampai bawah. Kiswahnya sampai bawah. Sekarang kan kiswahnya rata-rata ditarik ke atas. Kiswahnya sampai bawah. Sehingga dia usapkan di balik kiswah. Setelah itu dia pergi. Itukah yang disebut ngalap berkah dengan Ka'bah? Salah atau benar kayak gini, Pak? Salah. Ngalap berkah Ka'bah bukan kayak gini. Kalau kau berdoa mepet Ka'bah, terutama di daerah multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu betul. Dan itu sunnah. Nabi SAW melakukannya. Demikian pula para sahabat. Tapi kalau kau ngusapkan baju seperti ini, jadi wangi ya Pak Ustadz, itu betul jadi wangi. Karena memang tembok ini dikasih parfum. Cuman kau tidak mendapatkan keberkahan dalam bentuk ya sebagaimana yang kau harapkan. Nanti baju ini akan mendatangkan rezeki, baju ini akan mempermudah urusan orang. Nah, itu keliru semua. Percuma yang kayak gitu. Nah, sehingga tata caranya juga dijelaskan oleh dalil. Saya pernah cerita ini. Sudah dapat ceritanya belum, Pak? Oh, nggak tahu ya. Saya dapat cerita ini dari salah seorang ustadz ya. Wallahu a'lam apakah beliau menyaksikan sendiri atau tidak. Ketika cuaca panas di Madinah itu lebih panas daripada di Mekah. Ada orang waktu zuhur ya, dia berlari untuk masuk ke dalam masjid karena saking panasnya di pelataran itu. Setelah sampai di dalam masjid, orang Arab ini, beliau langsung mendekat ke tiang Masjid Nabawi. Di bawah tiang masjid itu apa Pak isinya? AC. Kemudian dia taruh tangannya di atas AC tadi, terus diusapkan ke muka, taruh lagi diusapkan ke muka, terus seperti itu. Setelah itu pergi. Nah, yang lucu di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan itu. Oh, inikah yang katanya tiang Masjid Nabawi yang barokah itu? Akhirnya dia langsung usap-usap tiangnya. Ini kan salah cara. Maksudnya apa orang Arab tadi? Mendinginkan muka karena kepanasan. Sehingga beliau taruh tangannya biar kena angin AC, terus ditempelkan di muka biar mukanya adem. Sama orang Indonesia, temboknya diusap. Contoh yang lain ya. Apa keberkahan tanah Arafah? Kalau dipakai wukuf. Sehingga siapa yang wukuf di tanah Arafah, doanya mustajab. Maka tanah Arafah menjadi tempat berkah hanya dan hanya ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu sama seperti yang lain. Karena tanah Arafah tanah halal, bukan tanah haram. Terus Pak, orang punya keyakinan kalau dia naruh nama di situ, terutama di Jabal Rahmah, maka nanti dia akan dipanggil ke sana. Sehingga batu itu penuh dengan tulisan nama-nama orang. Ya. Ada yang nyelip KTP di situ. Insya Allah. Titip KTP ya, selipkan di sana. Lah karepmu piye? Mungkin nanti nek KTP-nya sudah sampai sana, semoga orangnya akan sampai sana. Nah, itulah contoh aneh-aneh yang terjadi di tempat kita ya. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan beliau menyatakan bahwa Ahlussunnah meyakini bahwa keberkahan hanya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan kebaikan dan yang memberikan kebaikan itu bagi hambanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah karena dia yang menciptakan keberkahan. Sehingga makhluk itu pada posisi diberkahi. Ya. Maka keyakinan Ahlussunnah Allah yang memberkahi. Sedangkan makhluk gimana makhluk? Diberkahi.
Inilah keyakinan ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini Allah yang memberkahi, makhluk yang diberkahi. Begini ya. Sehingga makhluk yang seperti apa yang diberkahi? Ya yang disebutkan oleh dalil. Kalau tidak disebutkan oleh dalil, berarti makhluk itu tidak bisa kita yakini ini makhluk yang berkah. Nah, selanjutnya, berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan bertambah. Ini makna berkah secara bahasa. Berkah secara makna bahasa artinya al-khairul katsir. Berkah secara makna bahasa memiliki dua makna. Pertama apa? Kebaikan yang banyak. Makna yang kedua, menetap. Ada kebaikannya tapi tidak lama, tidak bertahan, itu tidak berkah. Sehingga berkah itu juga mengandung makna menetap. Makanya dalam bahasa Arab ada ungkapan barikat al-ba'ir. Barikat al-ba'ir. Barika itu artinya menderum. Menderum itu ambruk, turun ke bawah. Barikatil ba'ir berarti onta menderum. Barika sama seperti barokah ya. Baik. Maka kalau kita mendoakan makhluk, Allahumma barik, barakallahu fik, mubarak. Jangan mabruk. Pernah dengar istilah mabruk? Mabruk, ini mabruk. Mabruk itu artinya ambruk. Yang betul mubarak. Mubarak, Ramadan mubarak. Ramadan yang diberkahi. Baik. Sehingga kenapa berkah disebut berkah? Karena dia menetap. Onta kalau menderum, maka dia menetap di satu tempat. Disebutlah onta yang menderum. Nah, selanjutnya di sini penulis juga menyebutkan Al-Quran dikatakan mengandung berkah apabila dibaca. Cara ngalap berkah dari Al-Quran adalah dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar kau bisa mendadaburi ayatnya. Sehingga berkahnya Quran adalah dengan ditadaburi. Ada orang yang salah pak, ngalap berkah Quran banyak pak. Contohnya menjadikan Quran sebagai teh celup. Jadi Quran yang sudah berwarna coklat, ini kan nggih, diwaca ora iso, disowek bingung. Akhirnya dia lipat-lipat dijadikan teh celup, terus diminum. Karemu apa iki? Ngalap berkah Quran. Salah atau benar? Ya salah. Ini cara salah dalam ngalap berkah Quran. Ada waktu yang berkah, contohnya Lailatul Qadar. Tabaruk dengan Lailatul Qadar adalah banyak beribadah di Lailatul Qadar dan banyak berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Berkah Masjidil Haram dan tanah suci Mekah. Berkah tanah suci Mekah adalah dengan beribadah di sana. Jangan golek kerikil, gawa batu, ini tanah Mekah. Terus dijual di Shopee, Masya Allah. Jual tanah suci Mekah. Per gram berapa? 30.000 per gram. Tapi karena di Indonesia banyak yang percaya, uyah grosok ya payu, Pak. Garam grosok. Ini garam, Pak. Cuma ditulisi garam ruqyah. Setelah itu dikasih gambar, wah, gambari ketua takmir apa taruh situ. Dijual dengan harga berapa itu? 70.000. Cara menggunakan
garam ruqyah. Ada tata caranya, Pak. Ada tata caranya. Apabila Anda sakit kepala, demam, maka garam ruqyah ini bisa dimanfaatkan dengan cara pertama, Anda minum paracetamol. Yang kedua, campurkan garam ini di air, terus kasih air hangat, dipakai mandi. Buktikan khasiatnya. Ternyata demamnya turun, Pak. Alhamdulillah. Kau yang ngono ya percaya nggih, Pak? Ada nggak yang jualan tanah Masjidil Haram? Atau tanah Mekah ada ya? Yang ada tanah tarim. Ya. Ada yang jual nanti. Jualan tanah tarim. Sing dodol tanah Mekah ora ono kok dodolan tanah tarim. Akalnya di mana orang kayak gini? Tapi Masya Allah ya. Sekali lagi, ideologi tadi, dia akan melakukan apapun walaupun tidak sesuai dengan akal sehatnya. Apa bentuk ngalap berkah Masjid Nabawi? Ya kamu sholat wajib di situ, berjamaah di situ, akan dilipatkan pahalanya 1000 kali. Bukan malah neteli tembok-tembok, nyukil temboknya. Apa ngalap berkah Masjidil Aqsa? Kamu sholat di situ, sholat wajib di situ, dan seterusnya. Dengan melaksanakan ibadah yang di dalamnya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngalap berkah dari ulama. Apa berkahnya ulama? Dengan belajar darinya. Jangan njaluk diidoni. Sehingga ada istilah guru tutur, itu ulama yang pinter ceramah. Dan ada guru sembur, itu kiai yang pinter nyembur. Kamu kok sering ke situ? Aku golek semburani. Benda yang ada berkahnya seperti zam-zam, atau amal yang ada berkahnya seperti amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW, ini bisa dilakukan oleh seorang muslim agar dia mendapatkan kebaikan. Kita beriman harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, tidak boleh memiliki keyakinan yang tidak memiliki landasan dalil. Karena itu tidak boleh menganggap sesuatu mengandung berkah kecuali pakai dalil, karena itu berangkat dari keyakinan tadi, baik budaya maupun agama. Budaya contohnya tadi, dari mana kau bisa meyakini bahwa kotoran kebu ini bisa menjadikan obat, bisa jadi obat? Carikan dalilnya dalam kitab apapun. Sik Pak, tak goleki, mungkin ada di Darmo Gandul Pak. Goleki ning kitab Darmo Gandul. Ning Gramedia nggak ada jualannya. Pernah lihat kitab Darmo Gandul? Rupane iki kaya apa? Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah, Pak. Dicatat begini, Pak. Allah tidak pernah meletakkan berkah yang bentuknya kuburan, itu tidak ada. Kuburan siapapun. Maka Nabi Muhammad SAW memberi peringatan keras, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat Id. Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai Id. Kuburan sebagai Id itu contohnya ya seperti kuburan Husain yang diperingati setiap tahun sekali. Kuburan-kuburan sebagian wali yang diperingati setiap tahun sekali. Sehingga nggak ada kuburan yang sumber berkah, itu nggak ada. Tapi Pak, prakteknya ulama doa di kuburan, ya itu terserah mereka kan. Kita bicara dalil sekarang. Dan ini kembali kepada keyakinan. Ya memang kita akui beberapa ulama yang referensinya dibaca oleh kaum muslimin zaman sekarang, mereka melakukan itu. Datang ke kuburan ini doa, datang ke kuburan ini lagi doa. Tapi kita meyakini tidak ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat berkah oleh dalil. Sebutkan satu saja dalil yang menyebutkan itu, tidak ada. Termasuk misalnya kuburan para nabi. Ada
124.000 nabi yang sudah diutus oleh Allah, dan semuanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Mudah bagi Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah aku di mana kuburan Nabi A, Nabi B, Nabi C. Tapi beliau tidak pernah nampak tilas kuburan Nabi. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kajian pada pagi hari ini. Udah ada ya? Ada nggak? Kalau ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, dari ibu-ibu mungkin bisa disampaikan lewat kertas. Berkaitan dengan ngalap berkah, Ustaz. Saya sendiri pernah punya pengalaman agak lucu sebenarnya. Lucu mungkin juga unik. Di Masjid Nabawi itu ketika itu kami habis dari Raudhah. Ramai sekali waktu itu. Kemudian anak itu ngusap-ngusap dinding. Pegang-pegang gitu. Terus diteriakin sama pegawai gitu, dan kita nggak sadar karena niatnya itu hanya ini apa sih, ini bahannya kok katanya ada campuran emasnya atau apa, kita ketuk-ketuk, kita elus-elus gitu. Ternyata keras sekali pengingkarannya, bahkan sampai kita ditarik gitu, ditarik dari lokasi tersebut. Ya, kita baca pertanyaan dari kertas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, jika sedang periksa ke dokter, kemudian ternyata waktu maghrib sudah datang. Nah, selama pemeriksaan tersebut sampai lama melewati maghrib. Nah, jadi sholat saya bagaimana Ustadz? Apakah harus dijamak atau harus keluar dulu untuk maghriban Ustadz? Dan statusnya bukan musafir. Syukron. Nah, jamak itu boleh walaupun tidak sedang safar jika ada kebutuhan yang mendesak untuk jamak. Misalnya dokter melakukan tindakan operasi, dia mungkin butuh waktu sampai 5 jam, 6 jam, sehingga nggak sempat sholat sesuai dengan waktunya. Ada bidan nungguin lahiran, pasien masuk jam 4 pagi menjelang adzan subuh, sampai jam 6 gak metu-metu bayi ini. Lah ini gimana bidannya? Nungguin terus? Ini sudah pecah ketuban, ditungguin terus, tapi sampai jam 6, dari mulai sebelum jam 4 sampai jam 6 gak keluar. Sudah masuk waktu syuruk. Apa yang harus dilakukan? Kalau untuk sholat yang gak bisa dijamak, maka dia harus sholat apapun kondisinya. Sehingga dia sholat sebisanya. Misalnya kalau bidan tadi ya, dia bisa sholat di dekat pasien. Berapa lama sih sholat subuh itu? Paling lama 5 menit. 5 menit ya. Kulhu sama ina atau ina itu 5 menit ya. Dia bisa baca surat pendek. Yang penting pokoknya dia sholat tepat waktu. Tapi kalau sholat itu bisa dijamak. Misalnya tindakan dilakukan sebelum maghrib, selesai operasi jam 9 malam, maka nanti bisa jamak takhir maghrib dan isya. Intinya selama orang ini dalam posisi sedang darurat, dia boleh menjamak sholat, sehingga Anda insya Allah tidak masalah ketika tidak memungkinkan untuk meninggalkan tempat, sementara Anda butuh untuk menunggu atau pas
sedang diperiksa dan lama, boleh nanti sholat maghribnya ditunda. Wallahu a'lam. Iya. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, keluar dari tema. Apakah boleh kita sholat sambil membaca Al-Quran? Sholat sunnah ini sepertinya. Sambil membaca Al-Quran sehingga matanya tidak mengarah ke tempat sujud. Jadi Al-Qur'annya itu besar, kemudian ditaruh di depan gitu. Baik, boleh ya. Baik Quran besar, Quran kecil, pakai HP ataupun kertas catatan isinya Quran, semuanya boleh. Karena menghadap ke arah tempat sujud ini hukumnya tidak wajib. Dan ketika seseorang sholat qiyamul lail dan butuh untuk membawa mushaf, dia bisa lakukan dengan cara seperti ini. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Zakwan, budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ngimami seperti ini dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, para ulama membolehkan praktek seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kakak saya laki-laki sepertinya mengikuti ajaran Syiah karena pernah kedapatan sholat dengan gaya Syiah. Dia juga sering melihat video-video Syiah di YouTube. Kakak saya sepertinya mengenal ajaran ini dari temannya. Beliau sudah berkeluarga dan sudah bertahun-tahun tidak punya pekerjaan tetap. Akhir tahun lalu temannya ini bolak-balik memberi kakak saya pekerjaan, membetulkan mobilnya, dan terakhir dengan izin Allah kakak saya dapat pekerjaan sebagai supir dengan perantara temannya tersebut, sehingga kakak saya merasa temannya itu banyak membantunya dan dia jadi mengikuti keyakinan temannya tersebut. Bagaimana saya sebagai adik harus memberitahunya? Matur nuwun. Andaikan dia bisa dialihkan ke pekerjaan yang lain dengan gaji yang lebih bagus misalnya ya, biar nanti dia tidak mendapatkan pengaruh buruk dari temannya. Semoga itu jadi solusi. Jadi mungkin adiknya bantu carikan kerjaan yang lain, terus kakak dipindah ke sana. Dan memang untuk saat ini semua orang sepakat Syiah sesat, masyarakat kita ya. Makanya mereka yang ingin jadi Syiah diam-diam. Gimana caranya biar tidak ketahuan orang? Dan dia juga nanti akan bingung cara sholat Syiah bingung dia. Karena tidak ada masjid Syiah sebagaimana yang umum ada di daerah Irak atau Iran. Dia akan kesulitan. Misalnya cari kreweng Karbala, gak nemu. Ada jualan kreweng Karbala di online? Ada? Mungkin ada ya? Nah kalau misalnya dia pakai seperti itu, wah sulit, saya tidak bisa. Akan banyak kesulitan yang dialami. Nah mumpung belum shuttle ya, segera belum kuat keyakinannya seperti ini, dia mungkin bisa segera diingatkan agar dia menghindari paham Syiah. Dan bisa diingatkan tentang Syiah itu ada apa. Mereka tidak akan terang-terangan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka membuat seperti berpihak kepada kaum muslimin, padahal aslinya adalah jahat kepada leluhur kaum muslimin, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir Ustaz, apa hukum safar bagi sekelompok ibu-ibu dalam rangka liburan ke Turki selama 10 hari tanpa mahram? Karena sudah dibimbing seorang ustazah dan beliau menyebutnya bukan safar karena waktu perjalanan kurang dari 1 hari. Ke Turki bukan safar ya. Waktu perjalanan kurang dari 1 hari ya. Nanti tidak boleh jamak qashar. Ya ini terlalu berlebihan dan ngawur untuk memberikan definisi. Ya jelas tidak boleh dan nggak usah ikutan yang kayak gitu. Sekelompok wanita dia datang atau dia melakukan safar sampai harus naik pesawat dibimbing oleh ustadzah, oh ini bukan safar, perjalanannya kan cuma 12 jam. Safar itu kalau 24 jam 24 jam naik pesawat ngubungi bumi Pak.
Nah, itu baru safar. Tapi kalau cuma 9 jam, sekian jam, bukan safar. Definisi safar yang jelas dipaksakan. Jelas ini safar tanpa mahram, apalagi untuk tujuan yang tidak ada nilai ibadahnya. Ke Turki tujuannya apa? Ibadah atau liburan? Atau jalan-jalan? Healing atau touring? Jadi dia hanya untuk jalan-jalan, tidak ada niat ibadah sama sekali. Beda dengan umroh atau untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, mungkin masih ada sisi toleransi, tapi kalau seperti ini ngapain mereka ke sana? Nilai ibadah di Masjid Turki sama sebagaimana nilai ibadah di Masjid Purwosari. Dan di sini lebih murah daripada ke Turki. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.